Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه إلي المصير. Sadaqallahu alazim. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menumbuhkan rasa takut kita terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang kemudian bagaimana kita beramal sesuai apa yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Takwa yang kemudian menumbuhkan bagaimana kita ridho terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan takwa bagaimana menumbuhkan rasa syukur kita atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Yang akhirnya bagaimana takwa itu wal istidadu li rawil rahil, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hambanya yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berjanji di dalam ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pekan ini kita dihadapkan bagaimana musibah yang terjadi oleh saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan sekitarnya. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim, sebagai anak bangsa ini, kita ikut berbelasungkawa tentunya dengan mendoakan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan seluruh apa yang telah mereka kurbankan, Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan amalan salehah. Dan bagi saudara-saudara kita yang meninggal dunia, tentunya kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya husnul khotimah, akhir yang membahagiakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang husnul khatimah, akhir yang membahagiakan. Inilah doa yang setiap saat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana nanti pada akhir kehidupan kita adalah akhir yang disebut dengan husnul khatimah. Hampir setiap saat lafaz itu kita kumandangkan, di antaranya bagaimana wa rahmatan indal maut wa taubatan qoblal maut. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih hidup, sebelum kematian kita datang, yang mana syarat tobat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Di antaranya memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Setelah istighfar kita perbanyak, maka kemudian bagaimana kita berjanji dalam diri kita untuk tidak mengulang lagi perilaku maksiat tersebut, dan kemudian kita menjauhkan diri dari perilaku maksiat, dan pada akhirnya bagaimana kehidupan kita ini kita isi dengan amalan solehan, beramal soleh yang sebanyak-banyak. Doa ini pun tidak berhenti, yang kemudian kita lanjutkan dengan wa rahmatan indal maut. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya ketika kematian datang kepada kita. Yang kemudian wa maghfiratan ba'dal maut. Bagaimana ampunan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita ketika kita sudah meninggal dunia. Dan kemudian lafaz itu diteruskan, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afwa 'indal hisab. Meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kemudahan dalam proses sakaratul maut. Allah tangguhkan siksa kita di api neraka, dan kemudian Allah ampuni, Allah hisab segala dosa-dosa kita ketika kita berada pada hari perhitungan terhadap amal ibadah kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan kabulkan? Maka itu tergantung dari takdir yang Allah berikan kepada kita. Sebagai manusia, maka kita tidak terlepas dari terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang takdir itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita dapat melihat terhadap tanda-tanda manusia yang meninggal dalam su'ul khatimah yang disebutkan dalam sebuah kitab Sabilul Ittikar wal I'tibar, jalan peringatan bagi manusia, jalan hikmah bagi manusia untuk menapaki jalan kehidupannya ini. Salah satu tanda orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah adalah mereka yang lalai di dalam solatnya. Ayat Al-Quran menjelaskan, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Maka celakalah orang-orang yang salat, mereka yang lalai di dalam salatnya, mereka yang melaksanakan ibadah hanya ingin mendapatkan pujian atau riya, dan mereka yang tidak mau membantu dalam hal kebaikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita tahu bahwa amal perbuatan yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang salat kita. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati as-shalah. Idza salahat salahat sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasadat sa'iru 'amalihi. Amal perbuatan yang pertama kali Allah tanyakan kepada kita adalah bagaimana tentang solat kita. Apabila solat ini benar, maka insya Allah pengaruh yang lain, perbuatan yang lain akan menjadi baik. Apabila solat ini rusak, maka bisa mengakibatkan terhadap perilaku yang lain. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesusah apapun kita, sehebat apapun kita, sesenang apapun kita, maka dalam kesempatan ini janganlah kita lalai di dalam solat kita. Orang yang lalai di dalam solatnya, maka disebutkan di dalam kitab itu adalah orang yang tanda-tanda pada akhir hayatnya itu dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang tidak diharapkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang kedua, tanda-tanda akhir kehidupan yang su'ul khatimah itu adalah hukukul walidain, yang artinya mereka yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Banyak kasus yang terjadi dalam lingkungan dan masyarakat kita. Bagaimana
Kita tidak mampu untuk memuliakan orang tua kita. Kita tidak mampu bagaimana mengasuh, merawat orang tua kita ketika orang tua kita sudah dalam kondisi tidak punya kekuatan apa-apa. Maka disinilah benar kata pepatah, satu orang tua mampu mendidik, mengasuh 10 anaknya, tapi 10 anaknya belum tentu mampu untuk mengasuh orang tuanya. Maka inilah menjadikan permasalahan dalam hidup kita. Bahkan akhir-akhir ini terjadi, seorang anak, seorang cucu begitu teganya mengusir orang tuanya dengan alasan menjadikan beban di dalam hidupnya. Bukankah kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayya ilayyal masir. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan yang bertambah-tambah, yang menyambih kita pada usia 2 tahun, dan kemudian bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tua kita, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan orang tua kita, maka bagaimana kita memanfaatkan dengan cara yang baik? Surga Allah masih dibuka lebar-lebar melalui orang tua kita. Semoga kita menjadi hamba yang mampu untuk birrul walidain, untuk berbuat kebajikan, untuk merawat orang tua kita semampu kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pada akhir hayat yang su'ul khatimah, akhir yang tidak kita harapkan adalah bagaimana manusia itu melupakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya berperilaku zalim kepada sesama manusia, berbuat aniaya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, misalkan bagaimana ilmunya dimanfaatkan untuk kebajikan. Ketika Allah berikan kepada kita harta kekayaan, bagaimana harta itu dinafkahkan pada jalan yang benar. Maka perilaku zalim kepada sesama ini bisa terjadi di antara kita. Di dalam hadis Nabi disebutkan ada golongan orang-orang yang rugi baik dunia maupun akhiratnya, yang disebut golongan muflis itu sendiri. Apa yang disebut dengan golongan orang yang rugi ini? Mereka bukan orang yang tidak punya harta benda dan sebagainya, tetapi mereka adalah nanti umat Muhammad yang datang pada hari kiamat. Dia membawa puasanya, membawa hajinya, membawa zakatnya, membawa solatnya. Maka pada satu sisi datanglah orang-orang yang pernah dia zalimi, mereka yang pernah difitnah, mereka yang pernah diadu domba, mereka yang pernah dimakan hartanya, dan mereka yang pernah dianiaya, dibunuh dan sebagainya. Maka kepada mereka seluruh pahala ibadahnya, solatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, pahalanya itu diberikan kepada orang-orang yang dizolimi itu. Itu pun tidak cukup. Maka kemudian seluruh dosa-dosa orang yang dizolimi itu diberikan kepadanya, dan kemudian mereka dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini kita harus memahami bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya jelaskan, al-muslim akhul muslim, la yadlimu wa la yahdidu wa la yakdzibu wa la yahkiru. Seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Maka janganlah di antara kita saling berperilaku zalim. Janganlah berbuat aniaya, menfitnah, mendustakan dan lain sebagainya. Maka orang yang berperilaku zalim terhadap sesama, di dalam kitab tersebut dijelaskan pada akhir kehidupannya dia termasuk orang-orang yang su'ul khatimah.
akhir yang tidak diharapkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu dan paham bagaimana kematian di akhir hayat kita, maka tentunya kita harus memilih kehidupan yang husnul khatimah, akhir yang membahagiakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak cucu yang soleh dan solehah, dan insyaallah mengantarkan kita pada akhir kehidupan yang disebut dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ويا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبكة بقدسه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على 4 الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وإحسان إلى يوم الدين، وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا عظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أجر أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.